Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inawati dengan NPM 21106311817. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia. Yang ke-1, pengelolaan merupakan suatu proses yang akan membantu pengawasan agar penyelenggaraan yang ditentukan sebelumnya mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan SDM yaitu manusia yang bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga SDM merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengatur atau mengawasi sumber daya manusianya. Menurut Dassler G. tahun 2000, sumber daya merupakan suatu proses untuk mendapatkan sesuatu, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan serta suatu isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam sebuah organisasi. Kemudian manajemen SDM sangat penting dalam penataan SDM pemerintahan, karena dengan adanya SDM maka dengan mudah mengolah para karyawan dalam mencapai suatu misi dalam sebuah organisasi, serta akan mempererat budaya kerja di suatu organisasi tersebut atau perusahaan. Selain itu, ketika pengelolaan SDM atau suatu organisasi berjalan secara efektif, maka manajer akan mudah merekrut profesionalitas baru yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai misi yang diinginkan dan membantu pelaksanaan pelatihan serta pengembangan karyawan untuk mencapai suatu target. Kemudian SDM pula memiliki peranan penting dalam memonitor atau memantau keadaan pasar untuk membantu perusahaan menghasilkan sifat yang kompetitif. Yang kedua, perbedaan manajemen pelayanan pemerintah dan swasta. Kalau misalkan swasta adalah sebuah organisasi yang dituntut untuk memenuhi selera individu sesuatu pelanggan. Kalau misalkan pemerintah tidak berdasarkan selera atau keinginan dari suatu individu, akan tetapi dari pilihan kolektif pemerintah organisasi publik berdasarkan kepada tuntutan dan dari masyarakat itu sendiri yang bersifat kolektif. Perbedaan antara penataan organisasi di sektor pemerintah dan sektor swasta memiliki berbagai pengaruh yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan masyarakat. Di antaranya misalkan supply demand atau permintaan persediaan. Kalau misalkan pemerintah, sesuatu yang dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan sumber daya, pendidikan, air, listrik, sampah, keamanan, dan kesehatan. Kalau misalkan swasta, sesuatu yang dilaksanakan dipengaruhi dan dipahami kondisi pasar. Kalau misalkan selanjutnya public access, yaitu akses publik. Kalau misalkan pemerintah, penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah harus bersifat transparan dan akuntabilitas publik. Kalau misalkan swasta mempunyai keterbatasan misalnya pada suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan rencana strategis perusahaan yang sifatnya tertutup. Yang selanjutnya ada ekuitas. Kalau misalkan pemerintah menciptakan equity of need, merupakan suatu kesempatan yang sama persis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau pegawainya. Kalau misalkan swasta, equity of market, yaitu suatu kesempatan untuk masuk ke dalam persaingan pasar secara adil. Selanjutnya ada purpose atau tujuan. Kalau misalkan dari pemerintah, sesuatu yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai hasil keadilan dan kesejahteraan. Kalau misalkan dari swasta, sesuatu yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan kepuasan atas kinerja yang dilakukan oleh kepada customer. Selanjutnya ada conception atau pembuahan. Kalau misalkan dari pemerintah, dalam menjalankan suatu ketentuan yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah masyarakat, seperti pihak yang perlu diperhatikan, tidak hanya pelanggan dan PDAM saja, tapi seluruh lapisan air bersih bagi seluruh masyarakat. Sedangkan kalau misalkan swasta, itu hanya pelanggan adalah raja. Yang ketiga, penjelasan old public atau OPA administration. Pertama kali dikemukakan oleh Presiden AS sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Woodrow Wilson yang mengemukakan bidang administrasi sama halnya dengan bidang bisnis. Maka muncullah konsep Old Public Administration dengan memiliki tujuan menyelenggarakan kebijakan serta memberikan pelayanan yang dilakukan secara netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Terdapat dua kata kunci untuk memahami OPA ini, diantaranya satu, terdapat perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Yang kedua, terdapat perhatian dalam membuat struktur serta strategi pengelolaannya, hak organisasi publik yang diberikan kepada manajernya supaya tugas berjalan
efektif dan efisien. Terdapat ide atau prinsip dari administrasi negara lama menurut Den Hart tahun 2003, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pemerintah hanya fokus kepada publik mulai badan pemerintah. Kodal kebijakan publik dan administrasi berkaitan dengan perumusan serta implementasi kebijakan dengan ketentuan tujuan secara politis dan tunggal. Ketiga, memberikan pelayanan oleh administrator yang bertanggung jawab serta memiliki reaksi terbatas dalam melakukan suatu kebijakan. Yang keempat, administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik OPA itu sendiri, susunannya dari atas ke bawah atau bisa disebut dengan hierarki, di mana dalam menentukan kebijakan publik di bawah kendali pemerintah saja dan birokrat terlibat sepenuhnya atas penerapan kebijakannya. Kemudian akuntabilitas top down, konsepnya memiliki sifat hierarki yang berfokus kepada kepatuhan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada penjelasan New Public Management atau NPM. NPM ini muncul pada tahun 1980-an dan mengalami penguatan tahun 1990 sampai sekarang. Prinsip NPM merupakan menjalankan administrasi negara sebagaimana penggerakan pengembangan bisnis. Strategi tersebut penting dijalankan karena birokrasi model lama yang sifatnya lambat, kaku birokratis siap menghadapi tantangan era globalisasi. Menurut David Osborne dan Guy Blair tahun 1992 melalui konsep Reinventing Government, yakni menyunting semangat wirausahaan kepada sistem administrasi negara. Dalam menjalankan birokrasi harus berjalan secara steering atau mengarahkan, karena dengan pemerintah tidak langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tetapi menyerahkan ke masyarakat. Para pemerintah sebagai fasilitator serta model birokrasi yang hierarkis dan formalistis daripada harus drawing atau mengayun. Ide prinsip paradigma NPM menurut Den Hart tahun 2003 yaitu melakukan percobaan dengan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Yang kedua, menggunakan terminologi serta mekanisme pasar, karena dengan cara memahami customer akan menimbulkan sebuah hubungan dan interaksi di pasar. Yang ketiga, administrator publik ditantang menemukan hal baru dalam mengembangkan cara inovatif dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta memprivatisasi fungsi yang sebelumnya dijalankan. Yang keempat, stare not know, yang artinya birokrasi atau PNS tidak harus menjalankan tugasnya sendiri apabila memungkinkan dilimpahkan kepada pihak yang lain. Yang kelima, menekankan akuntabilitas pada customer serta kinerja yang tinggi. Restrukturisasi birokrasi, perumusan misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi pengambilan keputusan. Dalam NPM ini, pemerintah melakukan perluasan antara keterkaitan pihak swasta sektor dalam pelayanan publik. Restrukturisasi pemerintah birokrasi organisasi. NPM ini menggunakan metode privatisasi, kontrak kerja, keuntungan berbagi, atau mengizinkan sektor swasta untuk masuk pelayanan publik tertentu sektor. Kemudian dalam akuntabilitas publik, pelaksanaan layanan yang dilakukan adalah berdasarkan kepuasan pelanggan. Administrator publik yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas produk yang bisa memuaskan pelanggan. Kemudian ada penjelasan NPS atau New Public Service, merupakan konsep yang muncul melalui tulisan Janet V. Den Hart dan Robert B. Den Hart yang berjudul The New Public Service. Paradigma NPS ini merupakan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi urus utama mainstream. Menurut paradigma NPS, dalam menjalankan paradigma perintah tidak sama dengan organisasi bisnis, di mana administrasi negara harus berupaya untuk bergerak sebagaimana menggerakkan pemerintah demokratis. Tujuan organisasi tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi menyediakan pelayanan barang dan jasa untuk memenuhi suatu hak dengan cara pandang paradigma NPS. Menurut Den Hart tahun 2008 itu teori politik demokrasi yang berkaitan dengan relasi warga negara pemerintah, pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen, di mana paradigma ini menganggap penting akan keterkaitan pihak aktor dalam pelayanan publik. Dalam administrasi publik menyebutkan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak bergantung kepada lembaga negara yang harus diimplementasikan oleh banyak pihak, yakni bisnis, negara maupun masyarakat sipil. Menurut ahli kenegaraan komunitas dan masyarakat sipil, humanisme organisasional serta administrasi publik baru serta postmodernisme menetapkan ide yaitu melayani penduduk bukan konsumen, menetapkan kepentingan publik, menilai penduduk lebih dari kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, merasakan akuntabilitas yang tidak sederhana, melayani bukan menyetir, menilai bukan memproduktivitasnya.
Kemudian yang keempat ada ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, yaitu pasal 22 PPK berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua dan perlindungan. Ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf F diubah sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut, penyusunan kebijakan, rencana kerjaan dan BKN di bidang manajemen ASN. Ketentuan pasal 56 ditambah 3 ayat yakni 456 sehingga pasal 56 berbunyi sebagai yang keempat, penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan. 5. Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS. Yang keenam, dalam hal kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum ditetapkan pengadaan PNS dihentikan. Yang terakhir nomor 5, menurut saya kebijakan pemerintah atas disahkannya RUU ASN ini sudah tepat dan pemerintah juga pasti sudah mempertimbangkan terkait pergantian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga harus diganti kepada RUU ASN serta melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam peraturan sebelumnya untuk diganti menjadi lebih baik lagi. Dalam RUU ini ditegaskan mengenai gaji dan pendapatan ASN yang telah diatur dalam bangunan tentang hak dan kewajiban. RUU ini menekankan bahwa tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. PPK ini berhak menerima penghargaan dalam bentuk materi ataupun non materi. Selain itu disahkannya RUU ASN ini bertujuan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan PPK di mana sebelumnya PPK ini tidak memiliki jaminan pensiun. Kemudian dalam RUU tersebut maka dibuatlah kesejahteraan antara PPK dan PNS dalam konsep penghargaan serta diakuinya ASN secara keseluruhan, di mana PPK akan diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution.